Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan kelelawar bersarang di ruang kelas, pihak sekolah di Kabupaten Serang meminta bantuan damkar. Jelang HUT RI, bendera One Piece marak dikibarkan warga. Keduanya pilihan yang Terparkir di depan rumah wilayah Rangkas Bitung, mobil terjun ke jurang sedalam 5 meter. Seperti inilah ruang laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamarayan, Kabupaten Serang. Sudah hampir 1 tahun terpaksa tidak menggunakan ruang tersebut karena bagian plafon rawan jebol karena dipenuhi kotoran kelelawar. Selain kotor dan membahayakan siswa, suara bising yang ditimbulkan juga mengganggu aktivitas belajar. Untuk mengusir ribuan kelelawar, pihak sekolah meminta bantuan petugas damkar. Banyaknya kelelawar yang bersarang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Selain mengusir naik ke atap, petugas juga menyemprotkan air untuk mengusir kelelawar. Sebelum di ruang laboratorium, ribuan kelelawar bersarang di ruangan musola sekolah. Awal saya datang ke sini itu kelelawar berada di musola belakang ya. Jadi 10 tahun yang lalu kelelawar itu sudah menghuni musola, sudah mengganggu di musola itu sampai dengan musola itu rusak, tidak terpakai karena berisik dan juga banyak kotoran-kotoran kelelawarnya sehingga musola itu sampai dengan ambruknya. Petugas damkar sempat kesulitan mengusir ribuan kelelawar karena ruangan tertutup plafon. Setelah mendapat izin dari pihak sekolah, petugas akhirnya membongkar plafon agar lebih mudah menyemprotkan air. Di ruangan laboratorium SMP Negeri 2 Pamarayan yang mengganggu aktivitas belajar siswa dan kebisingan suara kelelawar juga termasuk mengganggu aktivitas siswa. Kami dari damkar menerjunkan 1 armada unit pemadam kebakaran untuk mengevakuasi kelelawar karena kelelawar ini jumlahnya ribuan ekor. Pihak sekolah pun berharap kelelawar tidak kembali agar kegiatan belajar siswa bisa lebih nyaman dan juga tidak ada lagi bangunan sekolah yang rusak karena menjadi sarang kelelawar. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pencurian motor terjadi di halaman toko kosmetik di Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Mengetahui sepeda motornya Raib dicuri, korban pun bergegas membuat laporan ke polisi. Usai menerima laporan, unit Reskrim Polsek Ciputa Timur kemudian bergerak memeriksa lokasi kejadian serta sejumlah saksi mata serta rekaman CCTV. Tidak butuh waktu lama, polisi yang mendapatkan identitas dan meringkus pelaku saat menunggu istrinya yang akan melahirkan di rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Dari hasil interogasi, pelaku biasa beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Tidak hanya itu, pelaku juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pelaku bahkan berdalih uang hasil kejahatannya dipakai untuk membiayai persalinan istrinya. Sementara itu, polisi menyita kunci letter T yang biasa digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Mengejar itu melalui proses penyelidikan secara ilmiah dari hasil petunjuk dari rekaman CCTV, dari kita konkretkan ya antara peristiwa pidana mulai per menit waktu-waktunya kita sinkronkan, kita berhasil muncul dari identitas pelaku. Saat itu juga kami amankan. Ya pada saat kami amankan pelaku sih hanya kita amankan kunci letter L ya, kunci letter L. Polisi masih melacak keberadaan sepeda motor korban yang telah dijual pelaku secara daring.
Ariel Maradus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pasca hujan deras lebih dari 2 jam, akses jalan Tirtayasa di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Walaupun sejumlah kendaraan roda 4 masih bisa melintas dengan aman, tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Pengendara pun terpaksa mendorong kendaraannya. Tak hanya itu, banjir juga mengganggu perekonomian warga karena banjir masuk ke dalam toko dan terpaksa pedagang menutup tokonya lebih awal. Jalan Tirtayasa memang sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan lebat. Banjir jalan tersebut akibat saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini hujan dari jam berapa emang di sini? Hujan dari jam setengah 2. Emang sering banjir di sini, Pak? Sering, tapi nggak sering kayak begini sampai ke sini, paling sebentar doang. Sekarang sejam aja udah banjir. Iya, sekarang sejam banjir. Kemarin yang bulan kemarin lebih parah sampai sepinggang. Ini solusinya harusnya gimana, Pak? Gimana solusinya? Harusnya pemerintah ya turun tangan lihat maksudnya masalahnya itu. Setiap hujan begini? Begini kejadiannya mah, air mah emang penampungan juga makin kecil kan, nggak gede. Ya bisa pada buang sampah juga kadang-kadang sembarangan, namanya orang mah udah daripada dibilangin ya begitu juga tetap. Mungkin solusinya ya dibikin jembatan kali baru, mungkin agak aman sedikit kan. Jadi nggak begitu banjir parah. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya sangat diperlukan agar tidak menjadi penyebab banjir. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.